2 minggu Mbak Elda. Oh, udah 2 minggu. Pada kangen gak adik-adik? Kangen dong. Kangen apa sih? Kangen sekolah minggu, kangen memuji nama Tuhan, kangen mendengarkan firman. Yang seru tuh bikin aktivitas Mbak. Oh ya, itu yang paling kangenin Mbak Elda. Iya nih. Minggu kemarin itu kan adik-adik dapat hadiah Mbak Elda. Benar. Siapa yang sudah dapat hadiah? Dapat hadiah semua ya Mbak Elda? Iya, yang rajin-rajin bikin aktivitas banyak ya Mbak Cika. Pintar. Nah ini minggu ini kita juga harus ngumpulin aktivitas lagi Mbak Elda. Iya tuh, biar nanti yang belum dapat hadiah bisa dapat hadiah. Yang sudah dapat hadiah nanti saya usahakan dapat hadiah lagi. Amin, semoga ya Mbak Cika. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita mulai untuk ibadah sekolah minggu ini. Kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman atau sebelum kita aktivitas, kita berdoa pembuka dulu untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, Mbak Eda, ingat yang lagu mana tangan nggak Mbak Eda? Ingat dong, itu adik-adik kalau waktu sekolah minggu ketemu nih tatap Nah, muka itu masa itu ya. Yuk adik-adik, masih ingat kan lagunya kan ya? Yuk tangannya ke belakang semua yuk. Yuk, sudah? 1, 2, 3. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur karena telah menyertai kami semua ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak untuk kami pada hari Minggu ini yang kami bisa bertemu kembali dengan adik-adik kami, dengan adik-adik sekolah minggu yang sudah lama tidak kami berjumpa. Kiranya berkati Bapak, kiranya pada pagi hari ini kami dapat memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan aktivitas bersama ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Sambil pakai gerakan ya. Kepakan sayapnya, dia lengket-lengket kepala agar ku sehat dan kuat.
sudah bernyanyi. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Pasti sudah siap ya Mbak Deda. Ayo siapkan Alkitab, siapkan kalau HP juga ada apa-apa. Yang penting kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Arin di acara Sekolah Minggu Online. Sudah minggu keberapa ya? Mbak Arin juga lupa nih minggu keberapa, tapi nggak usah bingung, nggak usah takut. Setelah 2 minggu kemarin kita nggak berjumpa di Sekolah Minggu Online, tapi di minggu pagi yang ceria ini kita kembali ke Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita dan mari kita tutup mata kita dan mari satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan. Saat ini Tuhan kami akan belajar tentang firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, jadikan kami anak Tuhan yang taat dan setia, sehingga kami boleh duduk dengan diam, mendengarkan setiap firman yang akan tersampaikan, dan biarlah semuanya itu boleh kami hayati, boleh kami renungkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, untuk minggu ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Coba adik-adik yang punya Alkitab atau yang di handphonenya ada aplikasi Alkitab, mari kita buka bersama-sama Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Untuk ayat emas di minggu pagi yang ceria ini akan kita baca bersama-sama dari Matius 28 ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, kita akan belajar mata pelajaran IPA. Pasti yang kelas 1, 2, 3 atau biasanya kalau sekarang di kurikulum 2013 ada materi tematik ya. Nah, kita akan belajar tentang tema benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya. Di sini Mbak Arin akan ambil benda-benda yang sudah Mbak Arin persiapkan. Oke. Nah, adik-adik, ada 3 wujud benda yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah benda padat. Alkitab adalah salah satu benda padat yang bisa kita jumpai di sekitar kita saat ini. Alkitab benda padat bisa kita lihat, adik-adik bisa lihat ya. Terus bisa kita pegang atau bisa kita rasakan. Itu adalah benda padat.
ada buku, ada kursi, ada meja, ada handphone kesukaan adik-adik, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah benda padat. Benda yang kedua adalah benda cair. Di dalam botol yang Mbak Arin bawa ini sudah ada air. Nah, di sini akan Mbak Arin tuang ke dalam baskom atau apa ya? Baskom aja ya namanya ya, atau ember kecil. Baskom aja ya adik-adik. Jadi air di dalam botol akan Mbak Arin tuangkan di dalam baskom. Kita tuangkan. Oke. Sekarang botolnya kosong dan botol ini sekarang menjadi benda padat. Bisa kita lihat dan juga bisa kita pegang. Sekarang adik-adik, coba kita lihat. Di dalam baskom ini ada air. Gak kelihatan ya? Ya gak apa-apa deh, nanti adik-adik praktek ya. Adik-adik praktek di rumah. Adik-adik ambil tuh air, masukkan ke dalam botol. Terus habis itu nanti adik-adik tuang ke dalam baskom. Maka adik-adik masih bisa melihat air itu. Air yang tadi ada di botol bentuknya seperti botol. Yang kedua, air yang ada di baskom bentuknya seperti baskom. Tetapi air ini, coba lihat. Apakah bisa kita pegang adik-adik? Air ini tidak bisa kita pegang. Dan inilah yang namanya zat cair. Zat cair adalah suatu bentuk yang bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita pegang. Oke. Yang ketiga, Mbak Arin punya yang namanya kipas mini. Kalau kipas mini ini, kalau kita melihat dari bentuknya, ini adalah benda padat adik-adik. Tetapi ketika ini dinyalakan, bagaimana rasanya adik-adik? Sejuk, ya pasti ada sejuk. Terus rasanya gimana? Ada angin-anginnya adik-adik. Ini adalah salah satu wujud dari udara. Apakah adik-adik bisa melihat udara? Adik-adik nggak bisa melihat udara, tapi adik-adik bisa merasakan udara itu ada di sekitar adik-adik. Coba, apa ya? Misalnya ini buku. Yuk kita gerak-gerakkan seperti ini. Apa yang adik-adik rasakan? Yang adik-adik rasakan adalah ada angin yang keluar, ada udara yang bisa merasakan adik-adik. Itu adalah udara, di mana adik-adik tidak bisa melihat, tetapi adik-adik bisa merasakan. Nah, dari benda padat udara inilah kita akan belajar tentang Tuhan Yesus sebagai satu kesatuan, yaitu sebagai Trinitas. Tuhan Yesus sebagai Bapa, Tuhan Yesus sebagai Putra, dan Tuhan Yesus sebagai Roh Kudus. Apakah adik-adik pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya? Belum. Secara fisik, secara nyata, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan juga kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa merasakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga Tuhan Yesus pun juga hadir di dalam hidup kita. Seperti halnya ketika adik-adik merasakan udara dari kipas angin ini yang tidak terlihat, Tuhan Yesus pun juga seperti itu. Walaupun tidak terlihat, tetapi Tuhan Yesus itu hadir di dalam hidup kita dalam bentuk Roh Kudus. Nah, adik-adik, seperti halnya dalam firman Matius 28 tadi, di ayat 20,
Kita coba baca lagi ya di ayat 20. Di situ ada firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di ayat 20 ini Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus yang tidak terlihat, tetapi Tuhan Yesus yang berperan sebagai Bapa, berperan sebagai Putra, dan juga berperan sebagai Roh Kudus, yang tidak terlihat tetapi ada dan bisa kita rasakan, akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Di saat adik-adik sekarang pandemi, di rumah mungkin sudah mulai bosan, Tuhan Yesus hadir adik-adik. Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik, melindungi adik-adik, bahkan membentengi adik-adik untuk terhindar dari COVID-19 ini. Kalau mau ada virus yang masuk nih, Tuhan Yesus sudah siap berperang untuk adik-adik. Tidak terlihat, tetapi Tuhan Yesus ada. Ketika nanti adik-adik juga akan keluar dari rumah setelah COVID ini selesai, Tuhan Yesus juga akan tetap menyertai adik-adik. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang sedang dan dimanapun adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik, ada satu yang juga ingin Tuhan Yesus ingin kita lakukan, yaitu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena adik-adik sudah tahu siapa Tuhan Yesus yang luar biasa itu, dan adik-adik juga sudah tahu janji Tuhan Yesus untuk menyertai kita, adik-adik juga harus memberikan kabar itu, memberikan sukacita ini kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Semangat kita untuk berbaik hati, semangat kita untuk bermurah hati harus selalu kita tanamkan, harus selalu kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Melalui karya-karya adik-adik, misal adik-adik hobi menyanyi, maka menyanyilah lagu-lagu pujian untuk Tuhan agar orang-orang bisa mendengar suara adik-adik, bisa melihat adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atau misal adik-adik senang menggambar, adik-adik bisa menggambar cerita sekolah minggu, atau misalnya banyak hal karya yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa juga dibagikan atau diberikan untuk orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Terkhusus di masa COVID-19 ini, adik-adik juga bisa berkarya melalui kebaikan-kebaikan. Caranya, ketika adik-adik punya makanan yang berlebih, tetapi ada tetangga yang kekurangan, adik-adik bisa bagi. Nggak harus ketemu kok, bisa diletakkan di depan rumah, atau bisa dititipkan orang tua untuk selalu berbagi. Begitu ya adik-adik, ketika adik-adik hari ini belajar tentang 3 hal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus sebagai Trinitas, tetapi kita tidak melihat itu, tetapi kita meyakini, kita merasakan, dan Tuhan Yesus menyertai kita selalu, maka sekarang tugas adik-adik adalah selalu memberikan karya-karya yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, sehingga nantinya orang-orang juga bisa merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Oke adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar tentang Engkau Yesus sebagai Bapa kami, sebagai Putra, dan juga sebagai Roh Kudus. Kami memang tidak berjumpa dengan Engkau, kami memang tidak melihat Engkau, tetapi kami meyakini bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami.
Seperti halnya udara yang tidak bisa kami lihat tetapi bisa kami rasakan, demikian Engkau Yesus yang tidak bisa kami lihat tetapi kami yakin Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Ajarkan kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan kami untuk memberikan karya-karya yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga sudah mendengarkan firman Tuhan ya Mbak Wuri ya. Iya. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita mau buat apa nih Mbak Wuri? Iya, aktivitas hari ini kita akan membuat kipas angin. Bahannya Apa aja nih Mbak Wuri? ya 3 lembar kertas berbentuk hati. Nah, seperti ini ya adik-adik. Ada 3. Kemudian 4 kertas bentuk awan. 1, 2, 3, 4. Bentuknya harus awan nggak Mbak Wuri? Enggak harus juga. Jadi adik-adik suka gambar bintang? Boleh. Boleh bentuk bintang. Oke. Bulatan juga boleh. Persegi panjang juga boleh. Sekreasinya adik-adik Iya. ya. Dan warnanya harus merah nggak Mbak Wuri? Bebas, warnanya bebas. Oke, bebas ya. Iya. Terus ada apa lagi Mbak Kemudian Wuri? ada kertas berbentuk gagang untuk Seperti kipas ini. angin. Yang ini harus lebih kokoh ya Mbak Iya, Wuri lebih ya? tebal. Nah, adik-adik bisa ditambah dengan kardus kalau ada di rumah Iya. ya. Terus Kemudian apa lagi? ada spidol. Spidol atau pensil warna atau krayon ya adik-adik. Iya. Kemudian apalagi Mbak Wuri? Lem, Lem gunting. dan gunting. Oke. Cara membuatnya, kita siapkan 3 kertas bentuk hati, kemudian kertas berbentuk awan kita ditulis ya. Iya. Ada 4. Yang pertama apa Yang Mbak pertama yaitu kita tulis Bapak. Pertama Bapak. Wuri? Bapak. Ya, selanjutnya Kertas yang kedua Anak. anak. Sedangkan kertas yang ketiga Roh Kudus. Roh Kudus. Kertas yang keempat Yang keempat, Tritunggal. Tritunggal. Oke, sudah. Oke. Kemudian kita tempel kertas tadi ya, kertas awan tadi ke masing-masing kertas yang berbentuk hati. Oke, tulisannya yang apa? Tulisannya aja? yang Bapak, Anak, dan Roh Kudus ya. Gitu. Yang- Bapak, Anak, Roh Kudus. Yang Tritunggal kita tinggal dulu ya Mbak Wuri ya. Kita Iya. simpan dulu. Kita tempel. Tak bantuin ya Mbak Lia. Kita lem dulu ya adik-adik. Buat adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong orang tua atau kakak yang ada di rumah untuk membantu menuliskan tulisan tadi. Seperti ini adik-adik ya, ditempel seperti ini. Ini ada anak, Oke. Bapak, Dan Roh Kudus. Kemudian tulisan yang terakhir Tritunggal kita tempel di gagang kipas angin. Sudah. Kemudian adik-adik kita akan tempel ujung hati ya, ujung kertas bentuk hati tadi dikasih lem tiga-tiganya, kemudian ditempel di gagang kipas angin. Kita tempel ya. Ya, kasih lem dulu Mbak. Oke.
Nah, adik-adik jangan lupa karena tadi kita bahannya ada gunting ya Mbak Wuria, yang merupakan benda tajam. Adik-adik nanti bisa minta tolong sama orang tua atau kakaknya yang ada di rumah untuk mengguntingkan. Bapak ditempel di sini ya Dede ya. Tulisan yang ada kata bapaknya bagian sini, sedangkan anak tengah. Anak yang di tengah. Oke. Roh Kudus, kemudian Roh Kudus. Iya. Udah selesai. Nah, sudah jadi adik-adik, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, aktivitas ini bisa adik-adik gunakan juga untuk kipas-kipas kayak gini nih Mbak Wuri. Iya. Ada anginnya, sejuk ya Mbak. Iya. Nanti kalau mati lampu atau listriknya mati nggak ada kipas, adik-adik bisa pakai aktivitas ini buat kipas-kipas biar nggak kesemukan. Nah, sama dengan aktivitas yang kita buat seperti hari ini, meskipun kita tidak bisa melihat anginnya ya Mbak Wuri. Iya, tapi kita bisa merasakan kesejukannya ya Mbak Lia ya. Sama seperti Tuhan Yesus, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, namun kita masih bisa merasakan kasih setia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita masih diberi apa Mbak Uri? Kesehatan. Betul, kita juga masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama meskipun kita sekolah minggunya masih online seperti ini ya Mbak Uri. Iya, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini jangan lupa dikumpulkan di mana Mbak Wuri? Difoto dulu. Difoto dulu. Kemudian dikumpulkan dikirim ke grup orang tua masing-masing ya. sekolah minggu ya. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah. Nah, kita kan sudah bikin aktivitas Mbak Elda. Apa nih, Mbak Tika nih? Aktivitasnya itu kipas. Iya. Tapi kipasnya ada tulisannya nih. Apa tuh? Tulisannya ini ada tulisannya Tritunggal. Iya. Terus ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayo, siapa yang sudah bikin? Gampang ya, Mbak Tika, Oh, ya? gampang sekali kok ini. Kalau sudah bikin, foto langsung Dikirim ke grup orang tua ya Mbak Tika, di guru-guru sekolah Yes, minggu. ya, biar nanti dapat apa Mbak Elda? Hadiah dong pastinya. Yeay, gampang kan adik-adik aktivitasnya. Buat kipasan juga bisa. Kalau suhu mati lampu bisa dibuat kipasan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah aktivitas. Nah, sekarang saatnya kita berpisah. Iya, Ya, Mbak Tika. sedih ya Mbak Elda. Iya, kita masih ketemu 1 minggu lagi Mbak Tika. Iya, kita masih ketemu 1 minggu lagi, tapi enggak apa-apa. Karena setiap minggunya nanti kita akan hadir lagi. Iya dong. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi, memuji nama Tuhan, aktivitas kembali, dan pokoknya walaupun kita di rumah, kita tetap selalu beribadah sekolah minggu. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup untuk ibadahnya, yuk mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak karena Engkau telah menyertai kami dari awal, tengah, dan akhir ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya berkati Bapak, firman-Mu pada pagi hari ini bisa membuat kami menjadi lebih dekat dengan Engkau Bapak, dan juga berkati kami Bapak yang walaupun hanya di rumah, kiranya Engkau tetap selalu menyertai dan melindungi kesehatan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai.